Bapak di Gurisa dan TV Membaca Indonesia. Nah, Gurisa dan TV Membaca Indonesia ini kami punya 3 metode, yaitu metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif ya. Gurisa dan TV pada malam hari ini merasa bangga karena Bapak Dr. Yawan Chandra, SHM dosen Departemen Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, berkenan untuk menghadiri undangannya ke studio Gurisa dan TV ya, walaupun dari rumah saja gitu ya. Nah, topik kita malam ini adalah hukum dan kekuasaan ya. Ada 3 pertanyaan penting yang yang kita sampaikan kepada Pak Kriawan ya, atau Bang Kriawan lah ya. Yang pertama itu adalah bagaimana hubungan hukum dengan kekuasaan ya. Nah, selama ini pemirsa Gurisa dan TV di seluruh Indonesia itu bertanya ya, bagaimana sih hubungan hukum dengan kekuasaan di Indonesia ya. Kemudian yang kedua, bagaimana posisi hukum berhadapan dengan kekuasaan. Dan yang ketiga, sebenarnya nanti ini adalah lanjutannya ke-4 ya. Apakah kekuasaan itu tunduk kepada hukum atau sebaliknya hukum tunduk kepada kekuasaan ya. Dan mengapa hukum lemah berhadapan dengan kekuasaan ya. Silakan Bapak punya waktu sekitar 30 menit ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan konfirmasi yang bisa saya sampaikan, Gurisa dan TV sampaikan, dan waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bang Dewan ya, bisa memulai dengan menyapa pemirsa Gurisa dan TV di seluruh Indonesia dulu. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Gurisa dan kandidat doktor. Mengucapkan selamat malam kepada seluruh pemirsa Gurisa dan TV, dan terutama juga pada Bang Gurisa dan sendiri selaku host, pemilik, dan sekaligus juga pemikir dan juga yang membawakan acara Gurisa dan TV pada kesempatan malam hari ini. Pertanyaannya banyak sekali Bang, gimana cara menjawabnya nih? Satu persatu Bang, berapa pertanyaan? Satu persatu ya. Yang pertama tadi, bagaimana hubungan hukum dengan kekuasaan? Ya. Ini adalah sebuah pertanyaan reflektif filosofis saya rasa. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kita mulai dulu dari apa hakikat dari hukum itu sendiri. Kalau kita berbicara mengenai hukum itu sendiri sebenarnya adalah sebuah pola yang tetap, pola yang ajak yang menuntun seseorang untuk bertindak menurut pattern atau pola tersebut. Nah, hukum sendiri mengandaikan kekuasaan, tetapi juga hukum ini pada saat-saat tertentu diharapkan juga mampu bersikap kritis terhadap kekuasaan. Kalau kekuasaan itu dianggap berada pada wilayah seberang dari hukum sendiri, yang sebenarnya hukum sendiri adalah kekuasaan. Kalau kita berpikir dalam dimensi trias politika, maka sering orang mempersepsi bahwa hukum itu berada pada ranah kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan itu berada pada ranah legislatif dan eksekutif. Bisa iya, tapi juga bisa tidak. Karena legislatif dan eksekutif itu sendiri juga pembuat hukum. Kalau hukum kita persepsi sebagai pelaksanaan dari norma-norma yang harus ditegakkan melalui sebuah institusi yang kita katakan sebagai lembaga yudikatif, maka di sini memang hukum ini berposisi sebagai pemberi keadilan apabila terjadi konflik ketika norma-norma hukum yang dibentuk oleh legislatif dan eksekutif ternyata menimbulkan terjadinya pertentangan, ya, pertentangan antar nilai-nilai itu sendiri,
pertentangan antara pola dan pihak yang harus melaksanakan, dan pertentangan antara masyarakat sebagai pemegang peran atau role occupant ya dengan hukum yang memang harus menjadi sebuah pattern atau pola. Nah, kalau kita bertanya pada hubungan antara hukum dengan kekuasaan ini, dapat dikatakan bahwa hukum ini bisa berada di dalam kekuasaan itu sendiri, dalam arti bahwa hukum harus dilaksanakan melalui kekuasaan yudikatif, tetapi hukum juga mengontrol kekuasaan kalau kekuasaan itu kita persepsi sebagai lembaga eksekutif yang harus melaksanakan hukum yang dibuat bersama dengan lembaga legislatif tadi. Sehingga dengan demikian, kalau kita menjawab pertanyaan yang pertama, hubungan antara hukum dengan kekuasaan, hukum ini dapat ditegakkan melalui kekuasaan yang menjelma dari tangan-tangan lembaga yudikatif dan juga aparat yang menegakkan secara pro justisia nilai-nilai keadilan di dalam pelaksanaan norma-norma hukum. Di sisi yang lain, hukum juga bisa kita maknai sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Kalau hukum itu kita tempatkan sebagai lembaga yudikatif, dan kekuasaan itu kita maknai sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan oleh lembaga eksekutif. Yang kedua, bagaimana posisi hukum berhadapan dengan kekuasaan? Apakah kekuasaan tunduk pada hukum, ataukah hukum tunduk kepada kekuasaan? Nah, dalam penjelasan yang pertama tadi, memang hukum itu bisa berada di luar kekuasaan kalau dia harus mengontrol sistem kekuasaan yang dilaksanakan oleh eksekutif, tetapi hukum sendiri juga mengandaikan kekuasaan. Karena hukum itu bisa ditegakkan kalau ada power yang mendukung fungsi lembaga yudikatif. Nah, kalau kita kemudian maknai bahwa hukum ini adalah sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, dalam arti lembaga yudikatif yang independen, maka seharusnya hukum itu tidak tunduk pada kekuasaan, ya. Dalam arti hukum tidak boleh tunduk pada campur tangan eksternal, baik oleh campur tangan politik, ya, yang mungkin muncul dari para fungsionalis lembaga legislatif, maupun campur tangan birokratik dari unit-unit maupun pejabat-pejabat yang ada dalam lingkungan eksekutif. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di dalam sistem bernegara kita, bagaimana kedudukan hukum terhadap kekuasaan itu sendiri? Kalau kita runut ke belakang, ketika masih berlaku Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70, itu di era Orde Baru, pada waktu itu lembaga yudikatif memang tidak mudah untuk independen, karena ada campur tangan eksternal yang bermain melalui fungsi administrasi, kemudian juga fungsi finansial dalam rangka penggajian dari para hakim, dan juga kepangkatan dari para hakim yang pada waktu itu dijalankan oleh lembaga eksekutif, yaitu Departemen Kehakiman. Kalau sekarang menjadi Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pada waktu itu, dengan adanya peran Departemen Kehakiman yang di dalam melaksanakan kewenangannya di bidang administratif, penggajian dan kepangkatan para hakim, ternyata memang menyebabkan para hakim ini tidak independen. Hanya fungsi teknis yudisial yang diletakkan di tangan lembaga yudikatif sendiri, dalam hal ini di tangan lembaga Mahkamah Agung. Nah, dalam konteks ini memang di era Orde Baru, ya,
sampai kemudian menjelang reformasi, kekuasaan lembaga yudikatif, kalau kita persepsi itu sebagai hukum berhadapan dengan kekuasaan, memang sangat tidak independen. Dan hukum memang tersubordinasi di bawah lembaga eksekutif dan juga campur tangan politik eksternal. Kemudian setelah era reformasi, dibentuklah lembaga kekuasaan yudikatif yang betul-betul independen, dan itu diinisiasi melalui lahirnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 2004, kemudian juga diperbarui di tahun 2009. Di situ kekuasaan lembaga yudikatif memang kemudian betul-betul diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang membawahi lembaga-lembaga peradilan, yaitu 4 kekuasaan kehakiman, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sepenuhnya sekarang diserahkan kepada Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung ini benar-benar kemudian menjalankan apa yang memang diharapkan dari pembagian kekuasaan negara secara material untuk menghasilkan lembaga yudikatif yang independen. Lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ya, setelah dihasilkan melalui Capital Division of Power yang menghasilkan 7 lembaga tinggi negara, pemerintah atau presiden, DPR, DPD, kemudian Komisi Yudisial, BPK, kemudian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dilanjutkan dengan pemisahan kekuasaan secara material untuk memberikan independensi sepenuhnya kepada Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah, bahkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pasca amandemen ditegaskan kemandirian atau independensi kekuasaan kehakiman. Nah, ini yang seharusnya kemudian dijaga marwahnya oleh para fungsionaris peradilan, baik itu para hakim maupun juga kepanitraan, ya, di lingkungan lembaga-lembaga peradilan dan Mahkamah Agung. Nah, kalau kita lihat sekarang memang usaha untuk memberikan independensi kepada lembaga yudikatif ini sudah dapat diwujudkan, ya, tetapi memang belum maksimal. Masih ada beberapa kelemahan di sana-sini. Salah satu kelemahannya adalah independensi kekuasaan Mahkamah Agung ini ternyata juga belum sepenuhnya bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dalam beberapa hal kita juga pernah melihat adanya hakim yang kemudian terlibat dalam berbagai kasus korupsi, baik itu di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi. Tentu ini, ya, dapat dikatakan mengurangi wibawa lembaga peradilan yang saat ini sebenarnya diberikan independensi sepenuhnya dan dijamin oleh konstitusi. Bahkan juga sistem remunerasi baik terhadap para hakim maupun para panitera juga terus didorong oleh negara. Nah, oleh karena itu, secara sistemik memang kekuasaan kehakiman itu sudah independen. Tapi memang harus sampai pada tataran fungsionarisnya untuk betul-betul independen, tidak saja independen dari pengaruh eksternal kekuasaan politik maupun tekanan-tekanan birokratik, tetapi juga harus betul-betul independen dari praktek-praktek buruk di dalam pelaksanaan fungsi lembaga peradilan, misalnya dalam bentuk terjadinya mafia peradilan, kemudian juga praktek-praktek gratifikasi. Ini semuanya akan mengurangi kepercayaan dan kredibilitas lembaga peradilan yang sebenarnya sejak dari Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pasca amandemen sampai pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sangat berbeda dengan di era masih berlakunya Undang-Undang
kekuasaan kehakiman tahun 70, saat ini independensi lembaga peradilan dijamin sepenuhnya. Nah, ini barangkali jawaban atas pertanyaan bagaimana hubungan antara hukum dan kekuasaan. Nah, sekarang berikutnya ada pertanyaan mengapa hukum lemah berhadapan dengan kekuasaan. Tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Ini bisa terjadi kalau independensi lembaga peradilan tadi tidak diinternalisasi secara personal oleh para fungsionaris lembaga peradilan, terutama para hakim. Nah, ini bisa kita lihat misalnya dalam praktek-praktek korupsi misalnya yang kita cermati saat ini, ada penelitian yang memperlihatkan semakin menurunnya hukuman terhadap para pelaku korupsi justru oleh lembaga peradilan yang saat ini sebenarnya sudah memiliki independensi dan dijamin oleh konstitusi. Dan dengan hal yang ada semacam ini membenarkan bahwa hukum masih terlihat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena hukuman yang diberikan terhadap para pelaku tindak pidana konvensional seperti misalnya pencurian ya atau mungkin juga penggelapan ya yang sebenarnya merupakan tindak pidana umum, ternyata tingkat hukumannya tidak jauh berbeda dengan tindak pidana khusus ya seperti korupsi. Nah, ini sebenarnya sudah ada warning di tahun 2019. Indeks persepsi korupsi kita sudah turun. Ya, dari semula kita berada di peringkat 85 dalam penilaian transparansi internasional, di tahun itu kita sudah turun menjadi peringkat 102 dari 188 negara yang disurvei. Dan di peringkat yang paling rendah, sekitar 180 ke atas, itu umumnya negara-negara di Afrika Utara. Nah, ini yang kemudian memprihatinkan bahwa lembaga peradilan yang seharusnya sudah independen, dan itu menjadi cita-cita sejak masih hidup di bawah pemerintahan Orde Baru, ternyata independensi kekuasaan kehakiman tadi belum sepenuhnya mewujudkan wibawa lembaga peradilan. Kalau kita melihat bahwa ya, putusan-putusan dari lembaga peradilan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi ternyata semakin hari cenderung semakin ringan. Kecuali dalam beberapa kasus tertentu, sepertinya dalam kasus Jiwasraya yang memang lembaga peradilan menjatuhkan hukuman seumur hidup, meskipun kemudian dikurangi menjadi 20 tahun. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan ini, kita melihat bahwa sistem hukum kita memang masih memperlihatkan di sana-sini perlunya dilakukan pembenahan secara profesional. Ya, kalaupun dilakukan pembenahan secara sistem, dengan cara mengintegrasikan sistem peradilan yang bersih. Ini yang menjadi harapan. Ya, karena kalau kita melihat salah satu sekjen di MA ya yang kena OTT KPK, Nur Hadi itu ya ternyata dia bisa mengatur-ngatur perkara ya, dan ini memperlihatkan bahwa independensi kekuasaan peradilan ini belum sepenuhnya terwujud ya, karena lembaga peradilan belum mampu menyampaikan sistem organisasi yang profesional dan bersih. Maka ini menjadi tugas yang cukup berat ya untuk dilakukan perbaikan moralitas peradilan sehingga lembaga peradilan ini betul-betul mampu mewujudkan independensi dan kewibawaan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bang Gorissa dan kandidat doktor.
Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang. Saya rasa luar biasa pencerahannya malam ini ya. Mungkin untuk closing statement ya. Sejak kapan sih apa tradisi apa hukum di Indonesia itu tunduk kepada kekuasaan atau sebaliknya? Bisa Ya, kita belajar dari terima kasih. apa rasionalitas ya proses proses gerakan pencerahan di Eropa ya pada abad pertengahan itu kan juga bagian dari upaya untuk membersihkan hukum Bang. Karena hukum sudah lama tunduk kepada kekuasaan. Ya, baik. Terima kasih Bang Goris Sahdan. Kalau kita bandingkan memang peran dari lembaga yudikatif dalam common law system memang terlihat berbeda dengan peran lembaga yudikatif di dalam sistem Eropa kontinental yang cenderung lebih bersifat konservatif. Kalau kita bandingkan lembaga yudikatif dalam common law system dengan sistem juri yang dianut, ya lebih terbiasa untuk kemudian bisa melakukan perubahan-perubahan karena jurisprudensi yang dihasilkan oleh lembaga peradilan tersebut. Nah, di dalam sistem Eropa kontinental sistem, di mana Indonesia juga menganut sistem itu, memang lembaga peradilan ya di masa lalu ya di Eropa ini cenderung bersifat konservatif. Tetapi ternyata justru di dalam sistem peradilan negara-negara Eropa, khususnya yang Eropa kontinental, terlihat mulai banyak mengadopsi sistem common law dengan menguatnya peran jurisprudensi. Dan ini berarti juga ada tuntutan yang besar supaya hakim dan lembaga peradilan mampu melakukan pembaruan-pembaruan dan kemudian juga mampu memberikan bimbingan rasa keadilan kepada masyarakat serta mampu menjadi lembaga yang sungguh-sungguh ya bisa menjadi pola atau panutan nilai bagi masyarakat, baik masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat secara keseluruhan. Kita berharap di Indonesia perbaikan organisasi dan renumerasi di lingkungan peradilan secara perlahan mampu meningkatkan wibawa lembaga peradilan di Indonesia. Terima Oke, kasih Bang Goris dan semua pemirsa. Terima kasih. Gorisa dan TV di seluruh Indonesia ya. Terima kasih banyak Abang untuk pencerahan hukumnya malam ini ya. Saya rasa sangat luar biasa ya. Nanti kita diskusi setelah ini. Mungkin ada sepatah dua kata yang bisa Abang sampaikan untuk Gorisa dan TV. Ya, semoga Gorisa dan TV semakin diminati dan membawa pembaruan-pembaruan di dalam kehidupan masyarakat kita dan para pendengar pemirsa semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang ya. Selamat malam, salam selalu sehat ya. Kami dari Gorisa dan TV mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi Abang pada malam ini ya. Mungkin ke depan kita akan lebih sering ya berdiskusi seperti ini karena bagaimanapun ini adalah salah satu media alternatif untuk mengisi ruang-ruang kekosongan ya terhadap pencerahan masyarakat di mana mungkin selama ini media sosial kita sudah penuh dengan hoaxnya ya. Jadi kita coba mengisi media sosial kita dengan ilmu pengetahuan, dengan kebenaran, dengan informasi-informasi yang bisa membuat publik itu menjadi lebih cerdas, lebih kritis ya. Dan terutama lagi Tuang lebih bangga dan lebih mencintai Indonesia. Terima kasih. Salam ke rumah ya. Ya, terima kasih.